Tema kita adalah tahun perkenanan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kata berkenan itu agak sulit dimengerti secara hal sehari-hari. Tapi ada kata yang sangat mudah untuk mengerti kata berkenan. Artinya menyenangkan seseorang, memuaskan seseorang, membuat orang itu tertarik dengan kita. Nah, di dalam Alkitab kita tahu ada dua orang yang paling menonjol soal perkenanan Tuhan ini. Yang pertama kita lihat hidup Yusuf. Nyata sekali perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua adalah Raja Daud. Nah, ternyata dua saudara kita ini punya latar belakang yang sama, yaitu orang tua mereka gak sayang anak-anak ini. Yusuf dijual, Daud diusir, nggak disukai, bahkan kakak-kakak Daud pun diajar oleh ayah ibunya untuk nggak menyukai adik bungsunya ini. Tapi luar biasa, mereka dapat perkenanan Tuhan, mereka dapat kasih sayang Tuhan yang luar biasa, mereka mendapat posisi yang khusus di mata Tuhan. Nah, hati-hati, dari dua pribadi ini sangat kontroversi. Nah, maka itu saya berkata harus hati-hati, karena sampai hari ini masih terjadi banyak perdebatan tentang Daud. Bukankah dia pembunuh? Bukankah dia pezina? Kenapa Tuhan berkenan? Betul? Nah, sehingga kalau kita tidak mengerti betul-betul, maka kita bisa ambil sisi negatifnya. Kalau gitu aku pun bisa berkenan walaupun aku berzina. Nah, itu hati-hati itu. Masalahnya adalah hal yang luar biasa dari hidup Daud soal perkenanan ini. Seorang hamba Tuhan namanya Sam 5, dia pernah mengkhotbahkan tentang Daud dan saya sangat diberkati. Dia berkata begini, kalau ada di antara kita ingin diperkenan Tuhan walaupun sudah berdosa seperti Daud, maka kita pun harus melakukan hal-hal yang seperti Daud melakukan, dan itu beratnya luar biasa. Nah, kalau hari ini saya bagikan kepada saudara, jangan berarti saudara milih yang itu, jangan. Pokoknya tetap berusaha hidup benar dan hidup kudus di hadapan Dia. Katakan amin. Daud berkenan, kita baca dulu ayatnya. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-32. Sangat luar biasa perkenanan Tuhan kepada Daud. Karena hal ini, setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, perhatikan kalimat berikut. Kalau saudara yakin bahwa Bapa di surga bisa berbicara ini kepada saudara, maaf saya katakan kalimat ini, ya berbuatlah seperti Daud. Asal Tuhan pernah bicara seperti itu kepada saudara. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Apa kata lain menyatakan di sini? Ayo belajar. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Apa kata lain menyatakan dalam hal ini? Ayo cepat. Bagi beberapa saudara baru kenal saya, karena sudah lama, nggak tahu berapa banyak tahun saya tidak ke Vanindi ini lagi. Saudara belum tahu, ini cara saya ngajar. Saya mau interaksi dengan saudara. Apa kata lain menyatakan? Tentang Daud, Tuhan menyatakan. Apa itu kata lainnya? Menyatakan. Berfirman. Bukan terlalu rohani kalau berfirman. Apa? Menyampaikan. Kurang kuat. Menetapkan. Bukan. Memberitahukan. Lebih kuat lagi, ada satu kata yang lebih kuat lagi. Menegaskan, meyakinkan, memastikan. Kira-kira kapan Tuhan akan berbicara seperti itu tentang hidup kita? Dia meyakinkan, dia memastikan, dia menyatakan bahwa saudara dan saya ini begini begitu. Berarti pertanyaannya, kira-kira kapan? Jangan tunggu rel kereta api Sorong Manawari jadi. Awas bilang begitu. Ini pertanyaan penting. Kapan kira-kira Tuhan akan menyatakan sesuatu tentang kita? Begini pernyataan Tuhan, begini pemberitahuan Tuhan, begini penjelasan Tuhan, begini isi hati Tuhan tentang Daud. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, memastikan, meyakinkan, memberitahukan. Aku telah mendapat Daud anak Isai, satu, seorang yang berkenan di hatiku, dan dua, yang apa?
melakukan segala kehendak. Saudara, firman ini sangat luar biasa. Gimana luar biasa? Dengarkan. Waktu Yahweh Tuhan berfirman ini kepada Samuel, jadi firman ini disampaikan kepada Samuel karena Raja Saul sudah ditolak. Ini pertanyaan penting. Ketika Yahweh Tuhan memberitahukan, menyatakan, memastikan, meyakinkan dirinya bahwa Daud ini begini begitu, ayat ini. Apakah Daud sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah melayani atau belum? Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana orang itu belum dipanggil, belum dipilih, belum melayani? Berarti belum apa-apa. Tetapi Yahweh Tuhan memberi penegasan, memberi pernyataan, meyakinkan bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hatiku, dan oleh dia bukan 1, 3, 5, 10 kehendaknya. Berapa kehendaknya? Segala kehendaknya. Itu artinya berapa? Semua kehendaknya Daud lakukan. Saudara renungkan. Belum buat apa-apa, mengapa surga bisa menyatakan? Coba, ini kan sulit. Kita menilai seseorang setelah kita tahu apa yang dia buat. Loh, betul atau tidak? Bagaimana kita bisa menilai seseorang kalau kita nggak tahu dia nggak buat apa-apa? Ngerti maksudnya? Berarti seseorang diperkenan Tuhan itu karena orang lain atau karena apa? Maksudnya gini, adakah orang memberitahu Tuhan, orang itu baik loh Tuhan, waduh itu luar biasa loh Tuhan, Tuhan terpengaruh dengan masukan kita ke dia. Ayo, dia terpengaruh tidak? Enggak. Nah, ini loh yang penting. Belum melakukan apa-apa, tetapi surga sudah memberi pernyataan. Jadi jawabannya kenapa? Iya berkenan, iya kenapa? Hati, Tuhan melihat hati. Jadi masalahnya sekarang, hati saudara dan hati saya bagaimana? Ini masalahnya. Maka itu satu-satunya hal yang Tuhan Yesus tidak suka adalah orang munafik. Betul? Kenapa dia gak suka orang munafik? Karena orang munafik itu tipu Tuhan dengan semua aktivitas yang kelihatan hebat di mata orang. Jadi Daud ini belum ngapa-ngapain, belum buat apa-apa. Kalau saya pakai istilah sehari-hari, masih anak ingusan di padang gembala. Artinya nggak kelihatan rohaninya sama sekali. Tapi mata Yahweh Tuhan di surga tembus bahwa ini anak luar biasa. Nah, saudara, di Alkitab tidak ada syarat begini, supaya kita berkenan kepada Tuhan, nomor 1 harus begini, nomor 2 harus begini, nomor 3 harus begini, nomor 21 harus begini, nomor 34 harus begini. Gak ada. Sebab penilaian Tuhan atas setiap pribadi itu beda. Katakan amin. Maka itu kalau saudara melihat ada saudaramu yang lain, wih, kalau doa harus jam 4 pagi, selesai jam 7 pagi, keren gitu. Nah, saudara nggak bisa ngikuti cara itu supaya Tuhan berkenan kepada saudara seperti saudaramu itu. Ngerti nggak maksud ini? Nggak bisa. Masing-masing harus ada perbedaan. Maka itu begini yang saya temukan di Alkitab. Yang penting kondisikan hati kita sedemikian rupa. Nah, ini yang saya nggak tahu. Sedemikian rupa itu seperti apa? Pokoknya kondisikan hati kita sedemikian rupa, dan itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Maka Tuhan bisa berkenan kepada kita. Ngerti sekarang? Oke, kita buka ayat berikut. Yohanes 2 mulai ayat 23 sampai 25. Wah, ini lebih hebat lagi. Ya, jadi saya ngeliatnya kamera di atasnya. Oke. Dan
sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, berapa banyak? Banyak orang percaya dalam namanya. Saudara, ini yang harus kita teliti untuk mendapat perkenanan Tuhan. Ternyata yang bisa dapat kasih sayang khusus, dapat perhatian khusus dari Tuhan, kata berkenan itu tidak semua orang yang percaya. Enggak, ini buktinya. Logikanya, kalau banyak orang yang percaya dalam namanya, logikanya senang nggak mendengar itu? Lo senang tidak? Senang. Hari Rabu malam saya nggak sengaja ketemu seorang. Nah, Nabire itu kota kecil. Nah, saya ke satu toko, kok ada orang baru di Nabire. Nah, saya tuh biasa dekati, pas kebetulan saya juga lagi tunggu dilayani di toko itu. Ternyata dia ngelihat saya tuh dia senyum. Ya, saya senyum balik dong, dia senyum. Terus dia bilang, "Ini Pak Pendeta Daniel." Betul. Oh ya, saya baru 11 hari di Nabire. Oh, makanya saya baru tahu kok ada orang baru. Terus kenalan, langsung dia ngomong, "Tapi saya Buddhis Pak." "Oh, nggak apa-apa," saya bilang. "Apa jeleknya kalau percaya pada agama Buddhis?" "Pak, bisa nggak ada waktu?" "Aduh," saya bilang, "saya hari ini cukup sibuk. Kalau besok bagaimana?" Jadi Kamisnya itu hari Rabu. Janjian ketemu di sekolah di daerah Kalimbopo karena saya ada urusan. Ternyata dia itu sudah 2 tahun mencari kebenaran. 2 tahun dia mencari. Yang lebih hebat lagi, ternyata dia itu sudah cukup menguasai Alkitab. Dia tahu ayat ini, dia tahu itu. Bagaimana seorang Buddhis? "Pak, saya ini suka membaca, masih muda, belum menikah, umur 30 tahun. Wah, jadi tertarik pembicaraan. Nah, terus dia bilang, "Boleh nggak saya dibaptis?" "Tunggu dulu." Ini yang buat dia kaget. Saya yakinkan, percaya Tuhan Yesus itu tidak perlu pindah agama. Saya bilang, "Loh, Bapak kok aneh?" Dia bilang begitu. "Ini pertama kali saya ketemu pendeta seperti ini." "Loh, memang saya belajar ajaran Buddhis. Sang Buddha itu mengajarkan kebaikan luar biasa. Jadi saya bilang, kenal Tuhan dulu, nggak usah terburu-buru baptisan." Dia tanya banyak, saya sendiri nggak ngerti. Kok Roh Kudus mimpin sampai baptisan juga? Ngomongnya nggak lama, nggak sampai 40 menit. Ada satu pengusaha juga yang nemani dia. Lah, pengusaha itu kenal saya. Setelah saya tunjukkan semua kebenaran, saya nggak nyangka betul-betul. Dia bilang, "Kalau begitu Pak, sekarang pun saya siap dibaptis." "Loh, yang bener ini." Nah, ini teman pengusaha kaget juga. "Enggak Pak, saya yakin, saya betul-betul yakin. Saya ketemu jawaban ini sekarang." Luar biasa. Langsung siang itu pun baptis. Saya nggak bawa baju ganti lagi. Saya nggak sempat pulang. Jadi dari nyemplung kering lagi. Karena saya nggak sempat pulang. Dia cerita lagi sambil kami makan siang. Saudara, jangan tergesa-gesa bergembira kalau ada orang yang mau percaya Yesus. Tunggu dulu, motivasinya dilihat. Nah, saya pakai ayat ini. Jadi saya kejar dia dengan motivasi. Ada banyak orang percaya Yesus, motivasinya karena berkat. Lihat ayat ini ya, saya baca lagi. "Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya." Hebat, tapi tidak di mata Tuhan. Lihat motivasinya. Karena percayanya karena apa mereka? Ayo baca. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, inilah motivasi yang salah dalam percaya Tuhan Yesus. Dan orang yang percaya Yesus model ini gak akan pernah dapat perkenanan Tuhan. Sebab motivasinya merampok surga. Ngerti gak kata merampok surga? Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, buat aku jadi kaya. Tuhan, mobilku sudah butut, aku ingin ini. Tuhan, terus begitu. Nah, dengar ya, pada orang Kristen seperti ini Tuhan akan ngomong pret gitu. Habis motivasimu salah. Yo, serius itu, dengar baik-baik. Nah, saya yakinkan dia, kamu sudah mikir betul-betul
bahwa untuk menjadi pengikut Yesus itu nggak ada yang enak. Yang mana ayatnya Pak? Dia tanya. Ya saya tunjukkan. Oke ya, nyimpang dikit karena sampai ke situ. Kita buka Filipi 1:29. Nah, saya ingin secara jujur. Siapa yang sudah sekian tahun jadi Kristen dan baru hari ini tahu ada firman seperti ini? Filipi 1:29. Saya bacakan kepada anak muda ini, jangan tergesa-gesa, mikir dulu. Tuhan Yesus pun gak terlalu suka kalau kita mau cepat-cepat percaya. Motivasi itu penting. Nah, Filipi 1:29. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Ayo jujur, siapa yang sudah sekian banyak tahun menjadi Kristen baru tahu ada ayat ini, bahwa percaya Yesus itu nggak cuma dapat berkat anugerah, tapi ikut penderitaan itu bagian kita juga. Saya tanya angkat tangan kalau baru tahu hari ini gitu loh. Berapa orang kira-kira ini? Hoi, bangun hoi. Berapa orang? Jadi sudah tahu semua. Apa? Jadi sudah tahu semua selama ini. Pernah menderita nggak? Kapan? Loh, pernah tanya kapan, tertawa lagi. Awas, seperti bohong gitu. Tipu-tipu dah gitu aja. Nah, saya tunjukkan nggak enaknya percaya Yesus. Apalagi kamu anak-anak muda, kamu percaya Yesus kan ada cowok ganteng, cewek cantik. Awas kamu. Oke, kita lanjut. Nah, Tuhan Yesus nggak suka yang percaya model begitu karena motivasinya salah. Kita kembali ke Yohanes 2 tadi ya. Belum selesai. 24 sekarang. Jadi perkenanan Tuhan itu tidak ditentukan karena kita rajin doa pagi, rajin memberi persembahan, baca Alkitab, hafal sekian ribu ayat. Enggak, bukan itu. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Stop dulu. Jadi nggak cukup hanya percaya Yesus, tetapi Tuhan Yesus pun ingin mempercayakan dirinya kepada orang yang percaya Dia. Wah, ini sebuah timbal balik yang nggak main-main. Coba mikir lagi. Apa kata lain Tuhan Yesus ingin mempercayakan dirinya kepada kita yang percaya Dia? Itu maksudnya apa? Ayo, gak usah takut salah, kita diskusi. Apa artinya Tuhan Yesus ingin mempercayakan dirinya kepada kita? Ini kalau saya lihat dari sini ya, banyak yang bengong wajahnya. Iya, ada yang ada yang garuk-garuk di sini. Berarti selama ini saudara gak pernah tahu bahwa percaya kepada Yesus itu bukan satu arah, tapi ada arah balik. Setelah kita percaya Dia, Dia pun ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Nah, apa itu artinya Dia mempercayakan dirinya kepada kita? Ayo cepetan. Menyerahkan, apanya diserahkan? Kehidupannya siapa? Nah, salah itu Pak Tova mau. Bukan menyerahkan kehidupan orang percaya kepada Dia. Ini pertanyaannya, apa artinya Dia ingin juga mempercayakan dirinya kepada kita yang percaya Dia? Mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Mengasihi Yesus? Bukan. Yesus mengasihi, itu sudah pasti. Nah, ini berarti selama ini saudara belum tahu apa? Tuhan setia. Gak dengar, tolong sampaikan. Sambung. Ya, siapa yang setia? Oke. Ini berarti selama ini baca Alkitab tahu gak ya orang-orang ini? Perenungkan. Saya baca lagi dah ayat 24-nya ya, supaya saudara makin jelas. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Apa arti Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada kita? Itu seperti apa konkretnya, faktanya? Kenapa? Supaya jadi teladan di dunia. Rohani, enggak apa.
Menjadikan saksinya. Kita dipilihnya. Menyatakan dirinya, melakukan kehendaknya. Saudara, menyerahkan dirinya itu seperti saudara dan saya menyerahkan diri kita kepada Tuhan waktu kita percaya. Kenapa saudara gak balik saja? Ternyata Tuhan Yesus pun berani menyerahkan dirinya kepada kita. Nangkep sekarang? Belum artinya ini. Sama nggak? Waktu kita percaya kepada Dia, kita menyerahkan diri kita kepada Dia nggak? Betul? Nah, apa artinya kita menyerahkan diri kita kepada Dia? Percaya, nggak cukup. Karena ayat 23 sudah percaya kok. Terserah. Ada kelamaan ini, kelamaan sudah ini. Diajak ngomong orang segini banyak ini, maka itu berarti selama ini saudara nggak pernah teliti baca Alkitab. Saudara, ingat ya, bagian terbesar kata iman, kata percaya itu bukan dari kita ke Tuhan, tapi dari Tuhan ke kita. Saya beri contoh begini. Manokwari, ibu kota provinsi Papua Barat. Seandainya di ruangan ini ada 1-2 orang yang begitu dekat dengan gubernur Papua Barat misalnya. Apalagi orang ini, maaf saya beri contoh, bukan orang terpandang, jadi nggak punya posisi apa-apa. Dibilang kaya juga tidak, ya dibilang terkenal juga enggak. Nah, perhatikan antara orang itu dengan Pak Gubernur. Sebetulnya siapa lebih mudah mempercayakan dirinya kepada siapa? Saudara lebih mudah mempercayakan diri saudara kepada Pak Gubernur, atau Pak Gubernur lebih mudah mempercayakan dirinya kepada saudara? Ngerti nggak kalau saya pakai ilustrasi ini? Siapa lebih mudah mempercayakan dirinya kepada siapa? Jelas lebih mudah saudara mempercayakan dirinya kepada gubernur daripada gubernur mempercayakan dirinya kepada saudara. Ngerti nggak posisi ini? Kenapa? Mengapa saudara jelas lebih mudah mempercayakan diri saudara kepada gubernur daripada gubernur mempercayakan diri kepada saudara? Kenapa? Mengenal? Bukan. Aduh, kok nggak mikir sih? Karena posisimu itu loh, RT aja tidak, ini gubernur kok gimana? Lo ngerti nggak pertanyaan saya? Kalau toh kepala distrik masih dimikir itu. Kalau Pak Gubernur percaya kepada kepala distrik, orang ini bukan apa-apa. Ngerti maksudnya? Jauh lebih sulit gubernur Papua Barat mempercayakan dirinya kepada kita daripada kita mempercayakan diri pada gubernur. Itu jauh lebih mudah. Sebab kita nggak pernah punya apa-apa sehebat Pak Gubernur. Pak Gubernur orang nomor 1 di provinsi ini. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini loh yang saya kagum. Maka itu saya katakan tadi, jauh lebih sulit Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita daripada kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nah ini loh kata berkenan itu di sini, saudara. Oke, saya percepat dulu karena daripada makin panjang saya ngomong, muka saudara makin kotak-kotak bingung. Betul, saya lihat dari sini tuh mukanya, hah? Padahal ini firman gampang sekali dimengerti. Nah ayo kita mulai berubah mulai hari ini ya. Karena maaf saya berkata, banyak gereja salah konsep kata diperkenan Tuhan. Itu langsung pikirannya, woi aku kaya, woi aku hebat, oh aku begini. Salah. Kalau model begitu perkenanan, salah. Maaf, Pak Gubernur akan setuju, akan ngikuti, akan suka enggak hubungi saudara kalau motivasi saudara didekati gubernur karena maunya cari proyek terus begitu. Gubernur enak atau suka? Ya pret tadi dulu, masa lupa. Nah seperti itu kalau hobi saudara hanya ingin merampok surga. Kata berkenan hanya aku kaya supaya aku diberkati, supaya aku sukses. Salah, lebih daripada itu. Oke, supaya cepat. Lukas 22:29. Sebetulnya ayat-ayat ini nggak perlu kita baca atau dimunculkan, tapi karena saudara belum bisa menangkap maksud Tuhan Yesus berani mempercayakan dirinya kepada kita, maka kita harus belajar dalam hal apa
dia berani mempercayakan dirinya kepada kita, baru apa yang tadi saudara nyatakan, jadi wakilnya, dipakai dia. Itu setelah ini. Lukas 22 ayat 29. Ini dahsyat sekali. Tuhan Yesus berani mempercayakan dirinya kepada kita. Sudah? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku menentukan. Stop dulu. Apa kata lain menentukan? Ayo pakai bahasa pemerintah. SK, men-SK-kan, menetapkan, menunjuk. Ini enggak penetapan, enggak main-main. Saya ulangi, dan aku Yesus menentukan, menetapkan hak-hak apa? Kerajaan. Apa kata lain? Hak-hak kerajaan. Ini penting bagi kamu, bagi kita semua. Apa itu hak-hak kerajaan? Nah, cepat. Ini yang diperkenan itu seperti ini nanti akhirnya. Apa itu hak-hak kerajaan? Apa? Kuasa. Apalagi yang jelas gitu loh. Loh, kok ragu-ragu lagi? Gak usah ragu-ragu. Salah pun gak apa-apa. Apa? Kesan, kekuasaan lebih lagi naik. Betul. Memerintah naik lagi. Iya, mengajak jadi raja bersama dia, memerintah, betul. Cuma kan kata itu nggak jelas memerintah siapa. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak ingin menjadi raja sendiri, dia mengajak gerejanya menang untuk menjadi raja bersama dia. Amin. Iya, itu dahsyat sekali. Nah, ini yang baru hidup suara ini, baru sadar kalau begitu. Oke, nanti saya tunjukkan. Saya ulangi lagi. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Kata kuncinya kalimat berikut. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kalau orang Jakarta berkata, gila ini. Berarti otoritas saudara dan otoritas Yesus sama atau tidak? Loh, kalau sama kok nggak ada respon? Hei raja, tahu nggak raja ini? Loh, kok diam saja? Waktu pertama kali saya tahu firman ini, wah, saya semangat, saya bangkit. Terus saya lihat cermin, raja kok model begini? Loh, serius? Pernahkah saudara sadar? Inilah bentuk tertinggi. Tuhan Yesus berani mempercayakan dirinya kepada kita yang percaya dia. Oke, saya kembali pada Pak Gubernur. Seandainya di gereja Vanindi ini ada teman TK dari Pak Gubernur, SD 1 kelas, SMP 1 kelas, SMA 1 kelas, kuliah juga sama-sama misalnya. Berarti akrab nggak Pak Gubernur dengan orang itu? Sangat akrab. Maaf, ini saya cuma memberi contoh. Sampai bau kentutnya pun saling hafal. Kalau begitu dekatnya. Tapi masalahnya seakrab itu orang Manokwari ini kepada Gubernur Papua Barat. Mungkin nggak ada kalimat begini. Misalnya panggil Obed gitu. Aku ada urusan mendadak keluarga. Tolong gantikan aku jadi gubernur 3 hari aja. Mungkin nggak? Masa nggak mungkin? Akrab loh dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sama. Oke, nggak usah 3 hari, 2 jam ada 2 jam jadi gubernur. Ngerti pertanyaan? Ngerti ilustrasi ini saudara? Nggak bisa. Itu menyalahi undang-undang. Enak aja jabatan gubernur dititip-titipkan. Ngerti kata ini? Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, aku tidak bisa mempercayakan diriku kepadamu yang percaya kepadaku karena motivasi berkat, mujizat, uang dan lain-lain. Aku pun gak bisa mempercayakan kerajaanku bagi kamu. Ngerti? Jadi gak cukup hanya kita percaya dia. Lagi sekali, ada apa baliknya? Dia mau mempercayakan dirinya kepada kita. Nah, dirinya itu siapa? Raja segala raja. Dan dia ingin percayakan itu kepada kita. Wajahnya kok enggak? Saya itu ingin wajah. Oh, gitu dong. Hai, bangun, bangun. Ini orang-orang gimana sih ini? Harusnya suruh tuh mendengar ini semangat enggak?
Gini dah, seandainya ada undang-undang di Indonesia bahwa ada rakyat biasa boleh gantikan jadi gubernur, jadi bupati cuma sekian jam, mau nggak? Keren, bukan pret itu loh. Harusnya semangat. Aduh, sudah diajak ngomong. Saya kagum pada Lukas 22:29 bahwa dia berani menetapkan hak-hak kerajaan kepada kita sama seperti yang dia terima dari Bapa di surga. Sama, jangan lupa kalimat itu. Nah, masalahnya kembali, apakah dia bisa mempercayai kita? Betul tidak? Oke, ini saya minta yang terakhir ya. Kalau yang terakhir ini saudara nggak ngerti juga, terserah dah, saya akan lanjut aja ngomong ini karena masih banyak ini. Kalau nggak muter aja di sini nggak selesai-selesai. Karena saya ini seorang pendidik, seorang pengajar, jadi saya bisa memperhatikan wajah. Yang saya ajar itu ngerti atau tidak itu dari wajahnya. Betul ini. Guru-guru perhatikan ya, suka ngajar lihat. Ada 3 area di wajah seorang murid. 1 dahi, perhatikan. 2 pipi, 3 alis. Ini perlu diperhatikan. Kalau seorang pendidik sedang mengajar dan itu harus mikir, pasti dahi yang dengar itu berkerut. Jangan sampai begini, seorang pendidik mengajar dengan serius, pakai pikiran, yang dengar senyum-senyum. Gawat ini. Yang salah mana saya nggak tahu ini. Betul tidak? Nah itu dia. Juga coba kalau dibalik, saudara ngajar sambil humor, ya, yang mendengar itu berkernyit dahinya. Berarti salah ini. Oke, setelah itu pipi. Pipinya ini geraknya bagaimana? Orang yang ngerti dan mendapat sesuatu pasti akan menunjukkan wajah yang ceria. Pipinya bergerak, betul nggak? Kelihatan senyumnya. Loh, betul atau tidak? Nah, saya tuh nggak ngeliat semuanya di wajah saudara. Saya sudah ngomong kayak begini nih, aduh. Maka itu dah, ini yang terakhir ya. Saya nggak tahu lagi, sudah. Dengar, ini yang terakhir contohnya ya, betapa hebatnya Tuhan itu. Oke, saya beri satu pertanyaan. Apa penilaian saudara terhadap seseorang sehingga saudara percaya pada orang itu berani nitipkan duit? Ngerti nggak ilustrasi ini? Ini soal paling gampang loh ya. Kalau nggak ngerti lagi saya nggak tahu. Ngerti nggak pertanyaannya? Kriteria apa, persyaratan apa untuk saudara menilai seseorang berani titipkan duit kepada orang itu? Tanpa ragu, apa yang saudara nilai pada orang itu sampai saudara berani mempercayakan uang saudara? Jujur, apalagi apa? Terkenal. Sudah kenal, betul. Apalagi setia, apalagi dapat dipercaya, apalagi oh iya betul, Tuhan Yesus tahu apa dalam hati manusia. Ini sekarang masalahnya Bu, kita pada teman kita ini loh, bukan pada Tuhan Yesus lagi. Betul, oh ibu semangat sekali. Lebih baik seperti itu daripada diam-diam kayak botol gitu aja. Susah benar. Ya toh, oh itu bagus sekali. Ngerti nggak pertanyaan saya? Apa kriterianya? Apa penilaian saudara pada temanmu, pada saudaramu sampai saudara berani nitipkan uang saudara kepada orang itu? Uangnya bukan cuma 5.000, 2.000. Ini puluhan juta, ratusan juta tanpa tanda tangan apa-apa. Titip ya, tolong ya. Apa kriteria saudara? Tadi jujur, betul. Apalagi bisa dipercaya, sudah kenal, betul. Jujur, percaya, sama sudah tadi itu. Apalagi. Nah, ini baru semangat, Tadi nggak mau semangat seperti ini. Oke, begini loh yang paling gampang. Orang ini seumur hidup nggak pernah mencuri. Loh betul tidak? Kok susah sekali sih jawabnya? Maka itu bisa dipercaya karena kita tahu dia jujur. Buktinya seumur hidup setelah saya kenal dia itu nggak pernah mencuri. Ayo jujur, kapan Tuhan pernah titip uang kepada saudara? Ayo.
Mana yuk, Tuhan bertitip uang. Terus kamu apain uang itu? Ayo. Oh, berarti saya ngerti sekarang. Saya harus pakai cara ngajar anak TK baru ngerti semuanya. Aduh, diajak ngomong dengan bahasa mahasiswa, susah sekali orang Vanindi ini. Aduh. Oke. Ngerti ya? Siap? Untuk bisa dipercaya hanya ada satu cara, diuji, dites. Betul? Maka itu, terima kasih Leon, belum betul. Oh, hebat Leon. Umur berapa kamu Leon? Oh, lupa. Kamu umur berapa? 7 tahun bisa jawab. Yang 60-an 70 nggak mau jawab, malu Saudara, maka itu jangan menolak ujian. Katakan amin. Karena ujian demi ujian yang Tuhan izinkan datang, itulah cara Dia memberitahu hati kita seperti apa. Maka itu orang Kristen yang dikit-dikit ada ujian nangis, minta tolong doakan supaya cepat selesai, itu orang gak akan bisa dipercaya oleh Tuhan. Cengeng. Harus siap, itulah namanya penderitaan tadi. Nah, kepada orang yang dapat perkenanan Tuhan, maka ujungnya nanti orang itu akan diajak memerintah bersama-sama dengan Yesus Tuhan di dunia ini. Itu ujungnya nanti. Maka itu hari-hari ini ketika Dia uji kita harus lulus. Kenapa Abraham bisa luar biasa? Karena dia lewati berapa ujian. Yusuf bisa luar biasa karena lewati berapa ujian. Ayub dipercaya begitu hebat karena melewati berapa ujian. Daud walaupun pernah gagal, tapi toh akhirnya dia lulus. Saya mendengar khotbah saya bahasa belum lupa. Satu, ketika Daud berdosa, Nabi Nathan datang menegur. Masih ingat ya kisah itu? Nah, di dalam istana hari itu cuma ada 2 orang saja, Daud, Raja Daud dan Nabi Nathan. Nggak ada orang ketiga. Ketika Daud ditegur, Daud tidak berbuat begini. Hei pengawal, tangkap orang ini, karena dia menghina raja. Daud bisa nggak menggunakan otoritasnya? Bisa. Lalu perintahnya, bunuh dia. Maka kalau Daud memerintahkan itu, ada cerita berikutnya nggak ada orang tahu. Tapi Alkitab penulis dia bertobat, dia ngaku dosa. Bahkan sampai hari ini sudah berapa ribu tahun yang lalu, orang-orang nggak pernah kenal Daud pun masih bisa membaca surat pengakuan dosanya, yaitu Mazmur 51. Lalu Sampai berkata, jadi kalau ada orang Kristen, ada hamba Tuhan ingin seperti Daud tetap berkenan, berdosalah tapi engkau buat surat ke seluruh dunia supaya semua orang baca kelakuan itu. Daud bertobat. Yang kedua, ditulis di Alkitab, Saul benci nggak pada Daud? Sangat. Berkali-kali berusaha untuk membunuh, tapi Daud itu luar biasa. Dengar ya, logikanya. Ini manusia sambil ngetes ya, jujur. Untuk membuktikan kita ini sudah mengampuni seseorang atau tidak. Ini salah satu juga supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Untuk membuktikan kita ini sudah mengampuni orang yang menyakiti kita, merugikan kita, orang yang menjelekkan kita, pokoknya orang yang jahat pada kita, sudah mengampuni atau belum. Cuma ada satu tes. Apa yang muncul di hati dan mulut kita waktu dengar dia kecelakaan, rumahnya terbakar, dan waktu dengar kita dengar dia makin sukses, beli rumah, bisa begini. Lo ngerti nggak maksudnya? Kau ngerti tunjukkan aja berubah begitu. Susah sekali. Oke, satu-satu lah, supaya nggak bisa dirangkap ini. Kalau kita sudah mengampuni orang itu, waktu kita mendengar dia sukses, harusnya hati kita bagaimana? Yang benar. Bagaimana hati kita? Nah kamu? Nah saya tanya, saudara gimana? Loh, kok tertawa? Siapa yang mendengar musuhnya kecelakaan, rumahnya terbakar, tanya, apa lagi?
Wah, berarti sudah ngampun atau belum orang kayak begini? Sudah ngampun atau belum? Kalau tanya, terus anaknya mati atau enggak? Ngerti nggak contoh ini? Nah, saudara bagaimana? Ini serius. Daud tidak. Kalau saudara pulang nanti baca di 2 Samuel pasal 1, waktu Daud mendengar Saul dibunuh dalam peperangan, Daud berduka dalam sekali. Dia suruh tentara-tentaranya cari mayatnya, bawa pulang. Daud mengadakan hari perkabungan secara kenegaraan untuk musuhnya selama 7 hari. 7 hari atau berapa saya lupa. Baca. Itu hati Daud. Maka itu Tuhan berkenan kepada dia karena hatinya. Nah, itu yang tertulis di Kisah Rasul 13 ayat 22 tadi. Bahwa Tuhan tahu isi hati kita jauh sebelum kita jadi Kristen atau percaya Dia. Jauh Dia tahu. Maka itu kalau saudara menemukan ada kelicikan, kebusukan di hati kita, cepat bertobat, karena itu nggak akan dapat perkenanan Tuhan. Ingat ya, ada banyak area di hidup kita. Ada pikiran kita, ada telinga kita, ada mata kita, ada mulut kita, ada perut kita, ada hati kita, ada ide kita, ada semuanya. Tapi hanya satu tempat yang sangat rahasia, yaitu hati. Suami istri menikah sekian banyak tahun pun. Sabtu kemarin, minggu yang lalu, bukan kemarin ini, minggu yang lalu, saya diundang untuk melayani khotbah dan pemberkatan kepada satu pasang pernikahan 60 tahun. Yang hadir begitu banyak. Terus saya tanya, siapa yang pertama kali seumur hidup menghadiri ulang tahun pernikahan ke-60? Hampir 90% angkat tangan semua. Karena memang sudah langka pernikahan seperti itu. Tapi itu pernikahan ke-60 yang ke-8 kali saya pernah hadir. Saya menghadiri pernikahan yang ke-70 tahun itu sudah 4 kali. Saya menghadiri pernikahan 50 tahun. Terus saya khotbah, saya berdoa, saya nggak hitung sudah berapa banyak kali. Tapi Oktober 2006, saudara, saya sekali-kali, saya belum ada lagi kesempatan itu, menghadiri ulang tahun pernikahan yang ke-80. Wah, itu luar biasa. Itu opa umur 103, oma umur 97. Waktu mereka masuk ke ruang ibadah pakai kursi roda, yang merayakan cucu dan cicit sebab anak mantu sudah mati semua 80 tahun. Bayangkan. Tapi heran ini, 2 orang tua ini walaupun pakai mikrofon duduk kursi roda masih bisa cerita bergurau walaupun kurang jelas suaranya. Saya berkata, Tuhan kau luar biasa. Berbahagialah saudara yang bisa menjaga pernikahanmu sampai awet begitu lama. Tuhan dipermuliakan betul-betul. Oke, saya kembali lagi. Berapa tahun pun orang dua itu menikah, ingat, suami nggak akan tahu isi hati istrinya apa, istri nggak akan tahu isi hati suaminya apa. Betul tidak? Orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, sahabat baik, nggak ada yang pernah saling tahu isi hati itu apa. Ini rahasia. Yang tahu isi hati kita cuma kita dan Tuhan. Ini yang luar biasa. Maka itu diperkenan Tuhan itu bukan karena aktivitas kita. Catat itu baik-baik. Saya ulangi, diperkenan Tuhan itu bukan karena aktivitas kita. Kita nggak bisa menilai orang waktu dengan mata kita. Maka itu saya katakan kepada semua aktivis pelayan Tuhan, jangan pernah selalu hebat waktu di ibadah. Katakan amin. Tuhan kita tidak pernah menilai kita ketika kita sedang beribadah. Enggak dinilai. Sebab dalam ibadah ini kemunafikan yang terjadi. Dia menilai kita dalam hidup sehari-hari. Ketika orang gak lihat kita bagaimana. Maka itu untuk dapat perkenan Tuhan tergantung apa kita tadi? Hati kita. Perut ini enggak bisa bohong. Misalnya, ayo makan yuk, kenyang. Baru ngomong 5 menit terus bunyi. Kenyang apanya? Tapi hati kita bisa sembunyikan, orang gak tahu. Yeremia 19
Maaf, Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ayo mulai hari ini semua kita jaga betul hati kita sedemikian rupa, karena disitulah pusat kehidupan kita. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Seperti apa hati kita itu? Maka itu banyak sahabat baik saling menyakiti, suami istri saling menyakiti, karena ada kemunafikan, ada kepura-puraan dalam hati. Udah? Betapa apa? Liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Maksudnya lebih licik daripada segala yang paling licik. Hatinya sudah membatu, sudah keras. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Yahweh yang apa? Menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Anak-anak Tuhan, biar mulai hari ini kita sadar bahwa Tuhan kita tidak hanya memberkati, gak hanya menyembuhkan, gak hanya menolong, gak hanya memberi, gak hanya buat mujizat. Catat yang belum pernah tahu, salah satu karakter Bapa kita adalah suka menguji hati dan menyelidiki batin. Kita gak bisa lari, kita gak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapan Dia. Dia tahu. Jadi hati ini yang menentukan kita diperkenan atau tidak. Kenapa Daud bisa ditentukan hatinya bagus, hatinya berkenan kepadaku, dan dia akan melakukan segala kehendakku? Karena Bapa di surga menyelidiki hati Daud sampai yang paling dasar. Tidak ada hal yang lebih licik daripada hati. Satu kali saya lupa tahun berapa, waktu itu saya masih melayani anak-anak remaja. Waktu saya diskusi tentang hati, karena banyak anak-anak remaja masih kecil-kecil sering iri hati, nggak suka, bertengkar, cemburu semuanya. Nah, saya belajar ajar mereka tentang Yeremia 17 dengan bahasa anak remaja. Tiba-tiba ada 2-3 anak remaja tanya, "Om, berarti apa itu yang licik lebih dari yang licik?" Aduh, apa ini ya? Sambil mereka ngomong, saya minta Papa beri saya hikmat, karena mereka ingin tahu. Saya belum tahu apa itu yang licik lebih dari yang paling licik. Langsung keluar jawaban dari Roh Kudus. Hebat sekali. Siapa tahu belut? Belut tahu toh? Tahu. Belut kecemplung oli, bayangkan. Licin nggak itu? Bukan licin lagi, nggak bisa ditangkap. Licin. Nah, itulah hati manusia, liciknya mengerikan. Jadi Tuhan berkenan kepada kita ketika kita hidup tulus dan hidup benar di hadapan Dia. Jangan ada kepura-puraan. Maaf, saya tanya lagi. Menurut saudara, kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja? Ayo cepetan jawab. Nah, maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafik. Di rumah saja. Loh, betul. Gereja ini penuh kemunafikan, apalagi di atas ini. Ini kan sandiwara. Betul? Saudara, ini luar biasa yang kita harus jaga di hidup kita, supaya Tuhan bisa menilai kita. Bagian terakhir, kembali ke Yohanes 2 ayat 25. Ya, tadi belum selesai. 24, sekarang 25. Maka itu mulai hari ini semua kita harus hidup tulus, hidup benar. Dilihat orang luar dan dalam kita ini sama, tidak ada beda. Yohanes 2 ayat 25. Dan karena perlu atau tidak? Ayo, perlu atau tidak? Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia, sebab Yesus apa teruskan? Tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saya akan bocor terkejut hari ini bagi yang belum pernah tahu rahasia Yohanes 2:25. Dengarkan. Setelah saudara membaca firman Tuhan Yesus bahwa Dia tidak perlu diberitahu
tentang si A, tentang si B dan sebagainya. Dia sendiri tahu. Kalau begitu masih perlu tidak mendoakan orang lain. Lah yo, kok jadi diam? Kalau begitu masih perlu nggak mendoakan orang lain? Tidak, karena 100% doa kita kepada Tuhan untuk orang lain memberitahu Tuhan tentang orang itu. Loh, betul nggak? Itu kan sia-sia. Dia tahu. Misal gini, Tuhan tolong Obed, dia sakit. Kalau Tuhan model saya, aku sudah tahu. Itu jawabannya. Kok kamu kasih tahu lagi? Ya itu kalau saya Tuhan kayak saya. Lalu doanya gimana? Gini, tolong ya saudara, doakan keluarga A sedang punya masalah. Biasanya doa kita kayak apa? Cepat. Hari ini kita merubah semua konsep kekristenan yang selama ini salah. Ayo doanya gimana? Cepetan. Kalau nggak pernah jawab berarti nggak pernah doakan orang. Gitu aja sudah. Ayo, biasanya doa kita gimana? Tolong doakan keluarga A sedang punya masalah. Biasanya doa kita kayak apa? Cepetan. Tuhan pulihkan. Apalagi berikan jalan keluar. Apalagi. Nah ini loh, ini kurang ajar semua. Orang Kristen ini kurang ajar semua. Isi doa kita selalu cuma 3 hal: minta, lapor, nyuruh. Ya atau tidak? Bertobat. Kalau begitu isi doa kita, siapa yang jadi Tuhan? Jawab. Nah lebih kurang ajar lagi. Jadi ini hal yang salah. Oke, saya beri contoh. Setahu saudara, Tuhan Yesus itu menyuruh kita mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit. Setahu saudara. Ayo jawab. Jelas, berkali-kali dia berkata sembuhkan orang sakit. Nah, yang saudara lakukan, nah itu kan kurang ajar. Suruh suruh menyembuhkan, mendoakan lagi. Terus gimana? Nah dengarkan, mulai hari ini kita berubah. Kalau ada orang sakit, jangan minta Tuhan menyembuhkan dia. Dari dulu dia ingin kita ini sehat semua. Menemukan orang sakit, saudara dan saya datang sembuhkan dengan 3 cara. Walaupun bukan dokter. Mau tahu atau tidak? Tapi tahu risikonya kalau tahu hukum. Yang tahu hukum tidak melakukan itu dosa. Kalau saudara belum tahu hukum tidak melakukan tidak dosa. Mau tahu yang mana? Ayo. Loh, saya tanya kok. Kan saya baik. Saya nggak ingin saudara jatuh dalam dosa. Kalau tahu harus melakukan. Ayo, mau tahu atau tidak? Kalau nggak ingin tahu, keluar dulu 5 menit masuk. Supaya saudara nggak berdosa. Serius, jangan main-main dengan hukum Tuhan. Ayo, mau tahu atau tidak? Tahu risikonya? Apa? Ayo jangan salah ngomong tahu. Apa risikonya kalau sudah tahu hukum? Tidak melakukan? Oke, sudah. Nggak ada waktu untuk keluar. Dengar, saya duduk sini baik-baik. Ada 3 hal cara kita menyembuhkan orang sakit. 1, ajari hidup sehat. Alkitab itu menuliskan, Alkitab ini buku tertua tentang hidup sehat. Maka itu kalau saudara ke dokter, pertanyaan pertama dokter bukan di dompetmu ada berapa duitnya. Ngawur aja itu dokter. Pertanyaan pertama dokter adalah bagaimana pola makan bapak, pola makan ibu. Kan itu bukan? Karena makanan itu sumber penyakit terbesar. Jadi kalau saudara mengunjungi orang sakit dan supaya dia sembuh, pertama tanya makannya. Kalau dia suka makan yang dilarang Tuhan, gak usah didoakan, jahit mulutnya. Karena dia sakit karena mulutnya rakus. Itu gak bisa didoakan, goblok. Suruh bertobat mulutnya itu. Setuju? Nah, agama kacau. Tuhan melarang makan ini makan itu, jadi perang gara-gara makanan. Padahal maksud Papa di surga, Tuhan melarang makan itu supaya kita panjang umur. Jadi nggak ada urusan dengan surga neraka, nggak ada.
Maka itu saya anjurkan, kalau saudara masih nekat dan suka makan yang dilarang Tuhan, nggak apa-apa, cuma siapkan peti mati di rumah supaya nggak bikin repot yang hidup. Itu maksudnya, ngerti? Nomor 2, kenapa orang itu sakit? Sembuhkan, periksa hatinya. Karena firman berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa manjurnya. Maka itu lihat orang gila kan gak sakit-sakit. Luar biasa orang gila itu, sehat terus. Jawab, iya atau tidak? Karena orang gila itu gembira terus, gak punya ATM. Luar biasa itu. Tapi maksud Tuhan jangan gila dulu baru sehat. Jangan, lain lagi ceritanya kalau begitu. Nah, jadi nomor 1 suruh periksa apa tadi? Makanannya. Nomor 2 periksa apanya? Hatinya. Baru ini kebenaran, sembuhkan orang sakit. Yang ketiga, kalau orang itu miskin, bawa ke dokter dulu. Jangan urus BPJS dulu, mati dia. Awas, yang pelit-pelit bertobat ini dalam nama Yesus. Serius, itu cara kita menyembuhkan orang sakit walaupun bukan dokter. Nah, nggak main pura-pura tuli lagi diajak bicara begini. Amin. Harus begitu caranya bukan orang sakit. Oke, yang berikut. Keluarga A sedang masalah. Harusnya bagaimana? Tuhan pulihkan. Tuhan pusing dengar kata Tuhan pulihkan. Aku ini sudah mau memulihkan. Mereka nggak mau. Aku nyuruh kamu melayani, kamu suruh aku balik. Nah, kalau suruh-suruhan siapa yang begini? Berarti banyak gobloknya nggak kita ini. Maaf. Jadi kalau kita mendengar ada keluarga bermasalah, kita datang dengan firman Tuhan. Ajak duduk suami istri itu, ya, lalu tunjukkan hukum-hukum. Suami itu harus bagaimana, istri harus bagaimana, papa mama mantu harus bagaimana. Tunjukkan semua. Setelah itu kita tanya, mana yang dilanggar suami, mana yang dilanggar istri. Setelah tahu, baru kita bimbing. Ayo kalian melakukan hukum ini, nanti pulih. Ngerti? Jadi jangan suka nyuruh-nyuruh Tuhan lagi. Kita harus buat sesuatu. Lo ngerti atau enggak sih? Kok diam lagi ya? Betul begitu? Awas, doakan dengan cara yang salah. Tuhan tolong dia loh Tuhan, dia itu begini, dia itu begitu. Kalau Tuhan kayak saya tempeleng yang doa kayak begitu. Aku sudah tahu. Dikasih tahu lagi Tuhan. Salah, memberitahu Tuhan itu salah karena dia tahu isi hati kita. Oke, ada yang mau tanya lagi? Satu, doa apa? Ayo, yang nggak termasuk doa tadi, cepetan. Masih pagi, baru jam 7. Di India, saya pakai jam India saja ya, jam 7. Cepet, apa lagi? Ada yang mau tanya tentang doa, tentang apa? Ayo, cepet. Gimana? Supaya jangan dari saya saja, dari saudara juga. Ayo, apa ya? Cepetan. Sukses. Satu dulu, sukses sama. Sukses itu ada 3 langkah. Ya, sukses itu ada 3 langkah. Satu, seperti Ishak dalam Kejadian 26, suka menabur. Masih ingat? Ishak menabur di tanah itu, maka dia panen lipat kali ganda. Bagaimana mau sukses kalau nggak pernah menabur? Nomor 2, Tuhan tidak pernah ciptakan mulut tanpa buat pantat. Maaf, ngerti nggak maksudnya? Oke, berarti nggak nyambung. Ada nggak orang buat mesin nggak pakai knalpot? Nggak ada, meledak itu mesin. Nomor 2 hukumnya adalah jangan bicara sukses, bicara pengeluarannya dulu. Loh, kok nggak amin lagi? Karena kalau orang itu sukses tapi lupa mikirkan dibuang kemana, itu kejahatan besar dan itu membunuh. Ingat, nomor 3, sukses itu ukurannya bukan ke diri kita. Berkali-kali Alkitab mengajarkan sukses itu ukurannya adalah berapa banyak orang yang saudara buat sukses dari yang tidak sukses.
catat itu. Saudara, ini serius. Banyak pendeta tidak jelas kata sukses. Pokoknya mobilnya ganti terus, pokoknya kaya, pokoknya ini salah. Ulangi, nomor 1 sukses jadi karena apa? Menabur dulu. Bagaimana kita nggak menabur mau menuai? Namanya ngerampok. Ya betul nggak? Kalau kita nggak nabur terus mereka ngerampok sawahnya orang lain. Nomor 2, pikir pengeluarannya, mau dibuang kemana ini pengeluarannya. Nomor 3, nah lupa, ayo. Nomor 3, buatlah orang lain sukses. Saya cerita soal sukses ini, kejadian terakhir 14 Juli yang lalu saya di Jayapura. Satu gereja ngundang saya. Pas sebelum ke gereja, saya melihat ada orang. Nah, saya ini punya kebiasaan, saudara. Kemana saja saya pergi, kalau saya lihat ada orang mukanya itu lecet, mukanya sedih, wih, saya harus dekati orang itu. Nah, ini ada 2 orang suami istri masih muda, lagi serius pembicaraan. Aduh, saya nggak tahan, ini pasti ada masalah ini 2 orang. Saya dekati karena saya nggak kenal. Saya bilang, maaf, saya pendeta. Saya melihat saudara berdua begitu tegang, begitu serius. Begitu dengar pendeta, istrinya menangis. Akhirnya saya ikut duduk. Boleh saya duduk? Boleh. Saya lihat jam, belum selesai pembicaraan, tapi saya tahu masalahnya. Mereka ini dari Sulawesi, datang ke Jayapura ditipu orang. Si suami ini lulusan perhotelan internasional, jurusan food and beverage. Jadi dia itu koki, masakan internasional. Ada orang dari Jayapura nggak kenal, entah bagaimana bicara-bicara, saya nggak tahu urusan itu. Ringkas cerita, dia mau diajak kerjasama buka restoran begini dengan janjang muluk-muluk, yakin harus setor 100 juta hasil kerja sekian tahun. Berangkatlah mereka setelah uang dikirim. Sampai di Jayapura Mei yang lalu, Mei mereka tiba. Orang itu hilang sampai hari ini nggak ketahuan. Mereka nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal. Mereka cuma numpang di rumah orang, pindah. Maka itu hari itu mereka sudah stres. Anaknya 2, yang pertama baru umur 2 tahun, yang kedua baru umur 9 bulan, ditinggal di rumah mertuanya, orang tua si istri. Panik. Aduh, saya mendengar ini, saya harus buat sesuatu karena nggak kebetulan Tuhan pertemukan. Saya bilang, ayo ke ibadah dulu, nanti setelah saya ibadah saya akan urus kalian. Ya mau nggak mau ikut, tapi saya nggak tahu gimana. Ikut, selesai ibadah, saya harus semua beres-beres. Nah, tanggal 15 saya ke Manokwari, yang ada acara pesat waktu itu, 15 Juli itu saya ke Manokwari. 15-nya saya terus kontak dengan dia. Saya berdoa apa-apa, saya harus buat apa dengan suara ini. Langsung Roh Kudus ingatkan. Tim pesat yang di Biak, belum lama ini mereka buka sebuah rumah makan. Ternyata ini rumah makan yang terbaik sekota Biak. Tempatnya paling indah, jadi restoran taman. Tiap bulan pasti ada pesta pernikahan di situ. Tapi nggak ada pengelola yang secara profesional. Nah, saya berunding dengan tim di Biak. Hei, papa ketemu orang gini, ya udah suruh ke Biak saja. 20 Juli suami istri tiba di Biak. Begitu dia melihat suasana rumah makan itu, langsung jatuh hati. Langsung dia buat merombak semuanya. 16 Agustus kemarin peresmian dengan menu baru, tatanan baru, semuanya baru. Sore dari 16 Agustus sampai tadi malam saya masih ngecek, itu nggak pernah sepi. Tuhan berkati luar biasa. Dan yang penting lagi, akhirnya tanggal 27 Juli yang lalu kami biayai istrinya untuk ambil 2 anaknya. Dan mereka sangat sekeluarga sudah ada di Biak. Mereka kaget. Mereka berkata, 3 bulan kami menderita, ternyata hanya dalam waktu sekian hari saja Tuhan pulihkan luar biasa. Sukses itu adalah buat orang lain bisa sukses. Dan yang luar biasa, pengelola, kalau saudara ke Biak, cari BBC, Biak Boom Center, BBC. Dan itu sudah masuk di Google. Saudara kalau klik Google Biak BBC akan keluar. Ada Dena, ada foto dari rumah makan itu. Dan pengelolanya, anak ini saya temukan di penjara Biak berapa tahun yang lalu. Soal hidupnya Tuhan ubahkan.
anak lulusan penjara, sekarang dia jadi orang sukses yang luar biasa. So berapa kali dia keluar negeri karena pekerjaannya lulusan penjara. Waktu dia dalam penjara dia nggak tahu kalau nanti bebas mau kemana. Ya udah kamu ikut papa aja. Saya punya rumah di Biak, tinggal di rumah itu sekarang dia ngelola semua milik Yayasan Pesat yang ada di Biak. Hebat sekali. Kapan saudara buat orang lain sukses? Kalau ada perkenanan Tuhan, ya saya cerita lagi sedikit ya. Kemarin waktu di Bandara Nabire, karena kami tertunda 3 jam saudara, sudah naik pesawat suruh turun lagi. Nah, ternyata ada orang pengusaha dari Jakarta yang baru 3 kali ke Nabire. Nah, dia sudah dengar tentang saya, cuma nggak pernah ketemu. Kemarin pas di Bandara Biak, saya setelah diumumkan belum bisa berangkat, dia dekatin saya. Ini Pak Daniel, iya. Kok tahu? Ya, saya sudah tahu tentang Bapak. Oh ya, saya jadi takut kok tahu tentang saya apa. Dengarkan, ini yang luar biasa. Dia menikah 23 tahun. Ternyata ada masalah pernikahan di hidupnya yang dia nggak pernah cerita ke siapa saja. Waktu dia bilang, Pak, boleh nggak saya cerita sesuatu? Tapi tunggu Pak ya, tunggu ya. Dia tuh lihat kiri kanan. Saya bilang, saudara tunggu siapa? Enggak Pak, ini masalah rahasia sekali. Loh, ada yang kenal enggak? Ya enggak sih. Ya tapi saya enggak enak Pak, ini rahasia. Saya tuh seumur hidup saya belum pernah cerita ini ke siapa saja. Ini jadi beban saya sekian tahun. Ini yang membuat rumah tangga kami enggak bahagia. Wih, saya sampai kaget. Ada apa? Saudara, begitu dia cerita, saya yang kaget. Hah? Seberat itu. Nah, ini yang saya tanyakan pada dia. Maaf, kalau saya jadi saudara, akhirnya saya bilang dia, saudara, dia dipulihkan Tuhan, saya nggak akan bisa cerita ini. Apa yang menyebabkan tadi saudara berani cerita kepada saya, orang yang baru saudara ketemu? Dengar saudara, ini yang mengagetkan saya. Di samping saya sudah sering dengar tentang Bapak, tapi tadi ini waktu saya melihat Bapak dari jauh, ada sesuatu yang mendorong hati saya. Kamu harus cerita, kamu harus cerita. Saya itu mikir Pak, wih, kalau ngeri saudara, pokoknya itu hal yang luar biasa. Nah, saya akan tunggu waktu nanti. Saya harus ketemu orang tuanya, ketemu mertuanya, ketemu istrinya, harus cerita. Karena itu mengganggu dia seumur hidupnya. Dan dia lega. Akhirnya karena dia buat tertunda, harusnya langsung berangkat jam 8 pagi dari Jayapura. Ternyata dia baru berangkat jam 5 sore dari Centani. Dan kemarin ketemu saya jam 8 malam di Makassar sama-sama juga. Dan kita senasib ya, gitu. Tapi terkacau semuanya perjalanan kemarin itu. Tadi pagi dia masih kontak saya, Bapak sudah landing dengan selamat di Wonoor sudah. Dia lega sekali seumur hidup begitu. Yang kedua tadi pagi, saudara, seorang Wonoor kan cuma 40 menit. Tiba-tiba salah satu pramugaranya, namanya Syah Resa, orang Sunda. Bapak lihat ya, ada orang pramugara ngomong dengan saya, Pak siapa namanya Pak, lupa saya. Pak Tambunan, Horos. Pas Pak Tambunan mau nyapa saya, pramugara itu duduk dekat saya. Kan saya kaget. Terus bilang, Pak, boleh gak saya ngomong sesuatu? Sebetulnya dalam aturan penerbangan begini, awak pesawat nggak boleh ngomong pada penumpang. Nggak apa-apa. Aduh Pak, saya tuh dari tadi melihat Bapak masuk, saya tuh pengen cerita sesuatu. Bapak ini punya ilmu apa? Saya jawab, ilmu makan. Saya bilang, kita jujur, ilmu apa lagi? Katanya ilmu segala. Saudara, dia cerita tentang hidupnya. Wih, saya pikir, kenapa ini orang bisa seperti ini? Langsung dia minta nomor telepon. Sampai Pak Tambunan sudah selesai dari toilet, masih di situ orang ini. Ada sesuatu. Kalau kita dapat perkenanan Tuhan, orang lain bisa melihat itu di hidup saudara masing-masing. Percayalah, Tuhan akan bekerja luar biasa. Maka itu sukses itu kita harus buat orang lain juga ikut sukses. Berkat Tuhan. Saudara, saya akan akhiri dengan konsep ini. Yang disebut berkat Tuhan, catat ya. Karena banyak orang salah konsep. Oh, diperkenan Tuhan pasti sukses. Tunggu dulu. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Catat itu baik-baik. Selama apa saja bisa didapat dengan uang, dalam nama Yesus mulai hari ini jangan bicara itu berkat Tuhan, omong kosong. Sebab setan pun bisa memberkati. Maka itu mulai hari ini semua saudara tidak boleh mengukur berkat Tuhan, kesuksesan dengan materi dalam nama Yesus. Tidak sama sekali. Kenapa?
Karena menurut Matius 6:24, catat ayat yang usah dibaca karena waktu. Menurut Matius 6:24, saingan dan musuh utama Tuhan adalah uang. Dia berkata di dunianya ada 2 tuan, bukan 3, bukan 5, 2. Siapa dan siapa? Ayo, Yesus dan Mamon, uang. Maka itu, maaf saya harus ngomong, selama saudara masih punya uang di saldo di bank, jangan ngomong berharap Tuhan, itu bohong. Saudara dan saya bisa berkata aku berharap Tuhan ketika nggak punya duit. Setuju saya ngomong ini? Buktinya begini, jangan tersinggung ya. Ada orang kaya ke dokter, bersamaan itu ada orang miskin, nggak saling kenal nih si kaya dan si miskin. Setelah didiagnosa, wah dokter bilang ada sesuatu yang curiga kami, dibiopsi. Setelah 10 hari 2 pasiennya sama-sama balik. Begitu balik dokter berkata, dengan terpaksa kami harus katakan hasil biopsi saudara-saudara berdua adalah kanker stadium akhir. Pertanyaan saya, dari 2 orang ini siapa yang berharap Tuhan? Ayo cepetan. Lalu yang kaya? Singapura, betul. Apakah salah berobat ke Singapura? Tidak. Lalu salahnya di mana? Ini salahnya. Selama masih ada uang, tidak mungkin orang itu berkata aku berharap Tuhan. Nanti Tuhan jawabnya pret lagi. Nggak bisa. Uang itu saingan Tuhan. Maka itu untuk bisa membuktikan saudara berharap untuk tidak, nolkan saldomu sekarang. Nolkan saldomu sekarang. Serius, itu baru berharap Tuhan. Setuju? Ya sudah. Maka itu sukses nggak boleh diukur dengan materi, karena setan memisah. Nah, saya beri resep untuk menjadi kaya itu nggak usah perpuluhan, nggak usah, saya jamin, percayalah. Kalau saudara melakukan 3 hal ini, nggak usah perpuluhan, nggak usah hidup kudus, berdosalah seenak-enakmu. Inilah 3 resep gratis. Saya kasih gratis, mau pakailah. Orang itu pasti kaya. Mau tahu nggak? Tahu? Ini hukum alam. Nggak usah Tuhan. Ini bukan setan, bukan gunung kawi. 1, tiba-tiba dapat warisan. Kaya nggak kalau tiba-tiba dapat warisan? Kaya nggak ada apa-apa. Nomor 2, rajinlah. Kalau saudara punya toko di pasar, yang lain buka jam 6, saudara buka jam 4 pagi. Yang lain tutup jam 8, suruh tutup jam 10. Kapan tidurnya orang nggak tahu lah pokoknya. Jadi pertama apa tadi? Dapat warisan. 2, rajinlah. Nomor 3 ini, pelitlah. Percaya nggak kalau 3 resep ini saudara pakai, saudara pasti kaya? Loh, percaya nggak? Iya, itu hukum alam. Maka itu jangan pernah mengukur di perkenan Tuhan sukses itu dengan materi. Salah. Orang pelit itu jangan pelihara kucing, kucingnya yang mati. Orang pelit itu biasanya kalau beli ikan cuma kepalanya saja. Di sup kuah kuning 4 hari makan kuahnya. Hari kelima baru tetelannya itu tadi. Maka itu kucingnya mati karena nggak kebagian. Nah itu pasti kaya, percayalah. Maka itu jangan ngomong materi tentang berkat Tuhan, sama sekali tidak. Setuju? Enggak sama sekali. Jadi mau diperkenan oleh Tuhan, ayat terakhir Keluaran 33. Cepat. Oh masih jam 7:04. Di mana tadi? Oke, di India. Udah ya. Jadi jangan suka tipu-tipu Tuhan. Dia tahu semua apa yang dalam hati kita. Keluaran 33 ayat yang ke-17 saya suka. Inilah salah satu bukti kalau Tuhan berkenan kepada seseorang. Hari itu dia berkenan kepada Musa dan luar biasa. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saudara, kalau saudara cuma membaca begini saja, saudara gak akan tahu apa perkenanan Tuhan kepada Musa. Saya beri pertanyaan. Setelah saudara baca kalimat ini, berarti antara Bapa di surga dengan Musa, siapa yang menuruti siapa? Ayo. Siapa? Ini yang saya bingung.
Bagaimana mungkin yang maha kudus, yang maha besar menuruti Musa? Ini gak berdoa loh. Musa cuma berkata, juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Karena apa? Ayo, kata karena itu menunjukkan alasan Tuhan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Ini kata perkenanan. Karena engkau berkenan di hadapanku. Jadi kalau saudara dan saya bisa dapat perkenanan Tuhan, ngeri saudara. Nggak usah panjang-panjang kalau doa, nggak usah sering-sering doa, ngomong aja dijawab. Betul tidak? Nah, yang lebih hebat lagi, juga hal itu menunjukkan apa kalimat ini? Ayo cepat. Juga hal itu menunjukkan apa? Masa sih nggak tahu apa? Juga hal. Ini penting, juga hal. Ini artinya dalam sekali. Kenapa? Iya. Ada yang sebelum-sebelumnya dan ada yang lain lagi nanti. Kata juga hal ini tensesnya present continuous tense. Pokoknya Musa, kamu berkata apa saja akan kulakukan. Wih, saya kaget. Suatu kali saya berpikir gini, dengar pikiran saya waktu itu diskusi dengan Papa di surga. Musa bisa salah bicara enggak? Tapi kenapa Tuhan berani mempercayakan dirinya kepada Musa? Musa, pokoknya kamu ngomong apa saja, aku lakukan. Karena Musa sudah lewat ujian berkali-kali, lewat tes. Akhirnya Tuhan percaya, mendapat perkenanan. Nah, kalimat terakhir. Ayo kita baca sama-sama ayat 17 kalimat terakhir. 1, 2, 3. Dan ayo baca 1, 2, 3 dan aku mengenal. Saudara dan saya bisa nggak berkata gini, Tuhan, aku kenal Engkau loh Tuhan. Kita bicara pada teman kita, hei, aku kenal Tuhan loh, aku kenal Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tapi mana lebih kuat? Tuhan yang ngomong dia kenal saya, kenal saudara, atau kita yang ngomong pada banyak orang, aku kenal Tuhan? Mana yang lebih akurat? Pertanyaannya, kapan kira-kira Tuhan akan bicara hal itu kepada semua saudara? Seperti dia pernah ngomong kepada Musa, aku sudah kenal kamu sekarang. Gak perlu ada orang lain beritahukan tentang kamu. Aku kenal kamu semua. Gak ada persyaratannya. Maka itu sebagai kalimat ini, kondisikan hati kita sedemikian rupa. Ini kalau lihat wajahnya Pak, bisa lanjut terus sampai besok loh nih Pak. Kalau suara masih luar biasa. Kalau suara sanggup, saya sanggup. Ayo mau terus sampai sore. Yang sore di sini saya pulang dulu. Oke, masih banyak hal yang kita bisa pelajari bagaimana kita dapat perkenanan Tuhan. Itu luar biasa. Mau merubah hidup kita mulai hari ini, sungguh konsep pikiran kita harus berubah untuk berkenan kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah pelaku-pelaku firman. Amin.